Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih gimana caranya agar kita bisa bikin reservasi sederhana untuk tempat wisata menggunakan Google Form. Nah, aplikasi sederhana ini atau reservasi sederhana ini kita bisa bikin dengan cara yang sangat simpel. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita cek. Sebelumnya tolong bantu support channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe di channel gue. Oke, langsung kita bahas. Ini dia. Nah, di sini gue udah punya nih beberapa pertanyaan atau sudah punya template mengenai reservasi sederhana yang mau kita bikin. Jadi gue udah isi nama lengkap, alamat, nomor kontak, hingga contohnya hingga sampai alergi. Ini contohnya nih. Jadi proses siapin dulu pertama-tama itu adalah template dari reservasinya. Nah, contoh nih nama lengkap. Di nama lengkap ini proses bisa setting long answer text. Biasanya sih gue settingnya untuk long answer ya, karena kadang ada konsumen yang namanya cukup panjang, bisa sampai 4 suku kata. Nah, maka dari itu untuk nama lengkap proses bisa setting paragraf ataupun short answer, tapi gue saranin sih pakai paragraf agar ini lebih memudahkan gitu dan lebih meminimalisir terjadinya kayak kekurangan atau konsumen atau customer harus ngisi pakai nama singkatan. Nah, lebih aman sih pakai paragraf. Kemudian jangan lupa dinyalain required-nya. Kemudian selanjutnya adalah alamat. Nah, alamat ini gunanya untuk apa? Biasanya kalau kita mau tahu kondisi atau lokasi tempat tinggal konsumen, nah ini kita perlu kasih alamat agar nanti mempermudah juga komunikasi dan lain sebagainya. Sama juga isi di paragraf agar apa? Agar ketika konsumen mengisi, dia nggak dibatasi dengan jumlah karakter seperti itu. Nah, ini proses juga bisa nyalain juga required-nya. Kenapa? Karena dengan menyalakan nanti konsumen atau customer dia tidak akan bisa submit sebelum mengisi alamatnya, kayak gitu. Nah, alamatnya sebenarnya bisa disetting mungkin kayak checkbox dan lain sebagainya. Namun karena di sini gue settingnya paragraf karena agar si konsumen, karena biasanya kan alamatnya banyak ya, jadi kunciannya agak susah kalau kita pakai checkbox dan lain sebagainya. Makanya agar lebih memudahkan proses paragraf agar pilihan-pilihannya ke si customer konsumen bisa ngisi sendiri gitu. Kemudian ada selanjutnya itu nomor HP atau nomor kontak. Nah, nomor HP atau nomor kontak biasanya kan pasti dalam bentuk angka ya, nggak ada nomor HP dalam bentuk huruf. Nah, maka dari itu settingnya short answer saja, karena pasti kan 12 sampai 13 karakteran lah ya untuk nomor HP orang Indonesia. Nah, kemudian required-nya dinyalain, dan agar responnya sesuai dengan keinginan kita, proses bisa tambahkan namanya apa? Benar banget, respon validation. Nah, respon validation ini ada beberapa pilihan sih. Ada number, text length, regular expression, dan lain sebagainya. Nah, bagi proses yang pengen paham mengenai respon validation, nanti itu bisa tonton salah satu video gua yang udah gua yang udah gue bikin. Nah, itu tentang respon validation. Nah, kalau di sini contohnya gue perlu tuh nomor doang ini, karena gue perlunya nomor telepon. Nah, settingnya di number karena semuanya dalam bentuk angka. Kemudian pilihannya adalah is number. Is number ini apa? Jadi dia ini menandakan bahwa kalau dia nggak angka, maka dia akan memunculkan error text, custom error text ini. Jadi error textnya ini bisa disetting sesuai keinginan. Contoh nih, gue settingnya contohnya gue setting kalau dia salah, dia akan muncul bahwa mohon diisi dengan nomor HP yang aktif dan sering digunakan. Inilah contohnya. Jadi ketika nanti dia ngisinya nggak sengaja, mungkin isi huruf di tengah-tengah atau di bagian manapun dari bagian manapun isi kontaknya, dia akan muncul error kayak gitu. Jadi itu punya respon validation. Jadi agar
responnya si konsumen atau customer kita bisa validasi gitu, jadi sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah selanjutnya itu ada rencana liburan. Jadi ini untuk tahu sih rencana liburannya mulai dari kapan sampai kapan. Nah kalau di sini gue satunya kapannya, jadi rencana awal liburan, gue kasih awal deh ya biar lebih mudah kan. Rencana awal liburan pasti disettingnya date ya, untuk mempermudah tanggalnya kapan kayak gitu. Ini bisa dinyalain requirednya. Kemudian jumlah hari, karena jumlah hari ini kita juga butuhnya angka biar lebih mudah kan, berarti benar banget. Setelah dinyalain respon validation, number is number. Custom text-nya nah jadi langsung gue kasih tahu nih, kalau dia misalkan ngisinya dalam huruf misalkan 5 hari LIMAHRI, nah itu nggak bisa, jadi dia harus ngisinya pakai angka gitu. Kalau dia nggak ngisi sama angka maka akan muncul custom error text seperti itu. Nah kemudian paket wisata Brosys bisa pilih pakai multiple choice, jadi karena misalnya kan ada tuh mengelompokkan ya platinum, gold, silver, bronze, atau apakah misalkan paket utama, paket apa gitu. Nah contohnya di sini gue ada platinum, gold, silver, sama bronze. Jadi si customer dia bisa pilih nih mau paket wisata yang mana. Nah untuk tipe pertanyaannya gue saranin pakai multiple choice atau checkbox. Ini sama fungsinya. Bukan checkbox, drop down maksudnya. Nah antara drop down atau multiple choice, hal ini akan memudahkan konsumen atau customer untuk memilih paket wisata mana yang akan dia pilih. Nah, karena biasanya kan tiap paket wisata itu punya fasilitas atau servis layanan yang beda-beda. Nah, itu biasanya sih yang untuk ngemudahin si reservator atau si penyedia jasa layanan mengetahui apa nih layanan yang ingin diambil sama si customer. Kemudian selanjutnya adalah tipe rombongan. Nyalain dulu. Respon validationnya nggak perlu. Karena apa? Kita sudah memberikannya sebagai multiple choice. Nah, kemudian tipe rombongan, ini Brosys juga bisa pilih multiple choice atau drop down ya. Ini sama saja karena biasanya kan ada liburan, holiday yang ini cuma sendiri, backpackeran gitu ya. Kemudian ada juga yang keluarga atau rombongan. Jadi, pilih multiple choice atau drop down, kemudian pilih required. Contoh deh, gue pilih drop down, mempermudah konsumen gitu. Nah, warna pilihan. Ada nih biasanya warna pilihan yang menjadi keinginan si customer dalam melakukan liburan. Nah, biasanya ada yang sudah termasuk dalam paketnya, ada yang belum. Nah, di sini buat belum masukin, jadi kasih pilihan bagi si customer untuk memilih warna pilihan yang mau dia pakai. Contohnya nih, ada jet ski, parasailing, banana boat, hingga terus scuba dive. Nah, di sini gue kenapa pakai checkbox? Karena si customer biar bisa milih lebih dari satu. Karena di reservasi ini gue ingin tahu apa sih keinginan customer, karena semakin banyak yang dia pilih otomatis lebih banyak pundi-pundi uang yang masuk ya untuk kita. Jadi makanya di sini gue pilih checkbox agar si customer bisa pilih lebih dari satu, dan juga di bagian paling bawah gue tambah nih add other. Nah, kenapa add other gue tambahin atau lain-lain? Jadi ketika pilihannya tidak ada di sini, itu dia bisa ketik sendiri apa nih keinginan dia gitu. Kalau nanti ada akan kita infokan lebih lanjut melalui nomor telepon. Kalau nggak ada maksudnya, tapi kalau ada ya udah oke gitu. Nah, jangan lupa nyalain required-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah alergi. Nah, alergi ini biasanya untuk mengetahui kebutuhan si customer dalam melayani P3K nya atau melayani kondisi kesehatannya. Karena ketika biasanya liburan ada lah ya kadang pusing atau mual dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Brosys bisa tambah bagian alergi di sini. Nah, alerginya agar dia lebih aman, misalkan dia punya panjang atau banyak alergi,
tinggal pilih yang paragraf. Nah, hal ini akan memudahkan si customer dalam mengisi lebih detail, menjelaskan alerginya seperti apa. Mungkin dia alergi udang, atau mungkin dia alergi dengan nanas dan lain sebagainya. Nah, dia bisa ketik sendiri sedetail-detailnya di bagian alergi. Makanya settingnya long answer text, dan jangan lupa dinyalakan requirednya. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu gimana tampilannya, previewnya. Nah, inilah tampilan sederhana, ini tampilan dari server sederhana dari wisata Pantai Kelapa Muda. Jadi nama lengkapnya, contoh nih, namanya Hendra Gunawan, alamatnya misalkan Kediri, kemudian nomor kontaknya, nah kalau benar dia nggak akan ngasih error text. Tapi kalau misalkan nggak sengaja nih dia ngasih huruf I gitu kan, pasti akan muncul harap diisi dengan nomor HP yang aktif dan sering digunakan. Atau misalkan di sini dia nggak sengaja nih isi harusnya 9, dia terisi O gitu kan, atau 0 tapi terisinya O. Langsung kelihatan bahwa ada kesalahan di sini dan dia nggak akan bisa submit dengan kondisi yang salah. Itu adalah fungsinya dari response validation process. Jadi mempermudah proses dalam mensortir. Jadi memastikan bahwa respon dari customer sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Nah, jadi dia harus memperbaiki dulu, misalkan 50, kemudian akan benar. Nah, ketika benar, maka dia bisa lanjut dan bisa submit untuk kedepannya. Contoh selanjutnya, rencana liburan, misalkan diambilnya tanggal 15 contohnya nih. Kemudian jumlah harinya misalkan diisi 5 hari. Kok nggak jadi? Nah, akan muncul error text yang menjelaskan bahwa isi jumlah hari liburan menggunakan angka. Misalkan di 5 hari, ketiknya 5. Oke, jadi kan aman. Nah, ini fungsi dari respon validation tadi, jadi memastikan bahwa respon dari customer sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah paket wisata. Karena dia udah multiple choice, jadi si customer bisa memilih salah satu dari pilihan ini. Gitu. Contoh dia membangunnya pakai gold, berarti dia pilih gold. Di perombongan jelas ya, individu atau perorangan. Misalkan dia individu, jadi pekeran nih ceritanya. Nah, dia pilihnya apa nih? Dia maunya lebih dari satu. Misalkan dia maunya parasailing, flyboard, sama intro scuba dive gitu. Jadi dia bisa pilih ketiganya gitu. Jadi dia nggak perlu hanya pilih satu atau terbatas dengan satu, tapi dia bisa lebih dari satu karena kita sediakan pakai apa tadi? Checkbox. Nah, itu fungsi dari checkbox. Jadi si customer bisa memilih lebih dari satu ataupun satu sendiri gitu. Jadi sama dengan atau lebih dari satu. Oke, kemudian alergi dia bisa isi misalkan alergi nanas dan udang gitu. Nah, jadi di sini customer bisa ngisi sedetail-detailnya karena tidak dibatasi dengan pilihan kayak multiple choice dan sebagainya. Karena kan alergi ini variatif banget ya. Jadi kalau dibatasi dengan pilihan-pilihan, takutnya banyak banget pilihan yang kita munculin dan takutnya nggak mengcover semua dari kealergian atau kondisi kesehatan dari si customer itu sendiri. Makanya gue saranin untuk alergi brosis isinya pakai paragraf, long answer pakai tipe paragraf. Nah, ini contoh yang sudah clear. Jadi dia bisa submit. Aku contohin. Gue contohin. Ya, contohnya gini. Kan 5 nih ya. Karena tulisnya salah tuh. Dia submit nggak akan bisa. Kayak gitu. Kalau dia isinya 5, gue contohin. Submit. Oke. Dia akan langsung jadi. Responnya bisa kita cek di sini. Kan bisa kita ketahui responnya bahwa ada satu nih yang sudah reservasi, nama Hendra Gunawan, alamatnya Kediri, kemudian dia mulainya sekian. Dari sini kita bisa mendapatkan data dan bisa di follow up sama si bagian tim marketing dari reservasi ini untuk memastikan apakah
dengan mau melakukan liburan wisata. Nah dari situ nanti bisa terjadilah deal dan bahasnya ada pundi-pundi uang yang didapatkan dari situ. Nah ini pun reservasi sederhana menggunakan Google Form. Nah biasanya sih ada aplikasi-aplikasi tertentu ya, kayak yang beberapa yang sudah pesohor lah mereka, kayak si Traveloka, kemudian tiket.com dan lain sebagainya. Nah bagi brosis yang mungkin lagi merintis usaha kayak gini, jadi merintis usaha wisata-wisata lokal di daerah-daerahnya atau misalkan tempat-tempat makan di daerahnya. Nah untuk reservasi biasanya bisa melakukan telepon. Nah, tapi kalau sekarang biasanya kalau untuk telepon agak mas-mas ya. Kalau customer melakukan telepon, dia biasanya lebih suka untuk ngisi form-form kayak gitu. Jadi mempermudahnya, kemudian di follow up sama si bagian reservatornya atau penyedia jasa atau penyedia wisatanya. Nah maka dari itu ini diciptakan untuk mempermudah brosis dalam menyediakan reservasi sederhana untuk usaha-usaha brosis. Nah sekian dari gua. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung bisa langsung komen di bawah ini. Nah sekian untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Salam desainer. Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainer.